Soalnya waktu itu yang Neng Wulan terekam karena kita waktu itu di Lembang. Kamu di sana, aku di sini, kita semua KLPI. Mari semua meraih mimpi, sukses bersama KLPI. Kreasi lima pilar Indonesia, mari satukan hati. Kreasi lima pilar Indonesia dimulai dari kami. Jangan berharap, jangan menentu, berilah yang terbaik. Terima kasih seperti cermin menjadi credo kami. Selalu bersyukur, positive thinking, itu yang mendasari. Menyerah, selalu percaya kepada Sang Ilahi. Kreasi lima pilar Indonesia, mari satukan hati. Kreasi lima pilar Indonesia dimulai dari kami. Kreasi lima pilar Indonesia, mari satukan hati. Kreasi lima pilar Indonesia dimulai dari kami. Hadirin yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wulan Fauzia dan saya merasa sangat terhormat dan bersyukur diberikan kesempatan untuk berbicara di hadapan Bapak Ibu semuanya. Saya menyadari di usia saya yang masih muda ini, lebih tepatnya di usia saya yang masih 20 tahun ini, pengalaman saya mungkin belum sebanyak Bapak Ibu yang hadir di sini. Namun, saya berharap dapat berbagi informasi yang bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bisnis digital atau bisnis online di aplikasi air dan ombak. Materi ini sangat penting karena ini dapat menjadi peluang baru dan referensi baru bagi masa depan kita semuanya. Kita semuanya, saya sangat berharap apa yang saya sampaikan dapat memberikan perspektif dan yang berguna bagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak penyelenggara yang telah memberikan kesempatan ini kepada saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Zoom malam ini. Tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai dengan pembahasan materi. Semoga presentasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semuanya. Sebentar ya Bapak Ibu.
Sudah ada Bapak Ibu? Ya, Selamat sudah. datang di peradaban dunia digital, tersedianya sarana sistem penghasil uang ya Bapak Ibu. Hasil World Economic Forum tahun 2023, poin pertama ya dari hasil World Economy. Poin pertama yaitu dunia bisnis akan diriset ulang dimulai tahun 2027. Poin kedua, tujuannya untuk efisiensi biaya dan efektivitas kinerja yang maksimal. Robotisasi digital AI akan menggantikan tenaga kerja massal, tidak perlu bayar gaji pegawai, adalah penghematan biaya operasional terbesar yang bisa dihemat ya Bapak Ibu. Robot juga bisa bekerja 24 jam tanpa istirahat sehingga lebih efektif dan tidak banyak tuntutan. Ada 83 juta jenis pekerjaan akan digantikan robotisasi dan AI ya Bapak Ibu. Apa solusi selamatkan masa depan keturunan kita? Apakah Anda sudah punya simpanan emas batangan? Apakah Anda sudah punya deposito untuk jaminan hidup 10 tahun ke depan? Apakah Anda sudah memiliki usaha yang memberikan keuntungan seumur hidup ya Bapak Ibu? Apabila jawaban di atas semua tidak Anda miliki, maka beruntung sekali Anda hadir di Zoom malam ini karena akan diberikan informasi sebagai solusi ekonomi keluarga kita ya Bapak Ibu. Sarana sistem penghasil dana sejahtera keluarga PT Kreasi 5 Pilar Indonesia atau disingkat PT KLPI berdiri sejak tahun 2016 adalah sebuah perusahaan dagang ya Bapak Ibu. Sudah jelas perusahaan dagang ya dengan sistem online sebagai bisnis startup yang dimiliki oleh anak bangsa Indonesia dengan tujuan membangun ekosistem komunitas pembeli setia yang akan diberikan uang belanja terlebih dahulu. Ada dua aplikasi yang diciptakan yang saling bersinergi sebagai sarana sistem pertama kali di dunia. Jadi solusi masa depan keluarga Indonesia yaitu satu, aplikasi air, kedua, aplikasi ombak. Nama gabungan sarana ini adalah ombak mendorong air, disingkat OMA ya Bapak Ibu. Program ombak mendorong air atau disingkat OMA ini adalah sarana sistem OMA ini hanya tinggal pakai saja Bapak Ibu dengan syarat ketentuan sebagai berikut. Satu, daftar sebagai anggota komunitas pembeli setia. Kedua, bayar iuran pengguna sarana sistem OMA sebesar Rp1.200.000. Ketiga, keuntungan yang didapat pengguna aplikasi air yaitu bonus mengajak, dapat nomor antrian penerima bonus uang belanja total 45 juta. Lalu total bonus transaksi sebesar 221 juta per bulan per cabang seumur hidup. Antrian. Lalu antrian gratis berangkat umroh atau ke Holy Land. Saat terbentuk sistem susun rapi, metrik kelipatan 3 sempurna hingga 11 kelompok pembeli setia terbentuk. Bonus pengguna aplikasi ombak yaitu bonus mengajak,
bonus dana operasional sebesar 70 juta per 6 bulan saat terbentuknya susun rapi metrik 2 sempurna yang tersusun 6 kelompok pembeli setia. Dan badan hukum PT KLPI sudah lengkap. Kalau kata anak muda, sudah bukan kaleng-kaleng lagi. Legalitasnya sudah lengkap. Nomor Kemenkumham RI boleh dilihat oleh Bapak Ibu dan bisa dicek lewat Google ya. NIB-nya, lalu alamat kantornya, kantor pusatnya jelas, Komplek Pila Permata, Jalan Permatasari nomor A77071, Livo, Village, Tangerang. Nomor pos 15 8 10. KLPI juga merupakan pelopor pencipta sistem penghasil dana pensiun dan gratis umroh atau ke Holy Land. Dan nomor rekening banknya sudah jelas. Eh, maaf Bapak Ibu, bentar. Apa saya ngelik? Nomor rekening banknya atas nama KLPI, nomor rekeningnya boleh dilihat oleh Bapak Ibu ya. 52 95 80 13 33 ya Bapak Ibu. Oke, next. Legalitasnya sudah jelas. Aplikasi Ombak ya, boleh dilihat oleh Bapak Ibu. Next. Kita bahas tentang bonus-bonus ya Bapak Ibu. Bonus referral yaitu bonus yang diberikan kepada setiap orang yang bisa mengajak dua orang untuk bergabung dan melakukan duplikasi. Bonus jaringan yaitu sistem yang akan menyusun sempurna secara dua jalur untuk memastikan setiap orang yang bergabung akan mendapatkan domain dan bonus. Bonus sponsor, sistem akan mengalokasikan bonus member untuk mensponsori yang tidak mampu dan dilakukan secara gotong royong. Bonus wajib belanja, sistem akan mengalokasikan bonus member untuk wajib belanja produk-produk di merchant yang sudah disiapkan. Next. Bonus referral yaitu sponsor dua orang dan lakukan duplikasi dua Anda kembali. Ombak kekuatan duplikasi. Saya level 1, sponsor 2, 2 kali 10.000 ya Bapak Ibu. Level 2-nya duplikasi 2, 4 kali 20.000. Level 3-nya duplikasi 2, 8 kali 50.000. Total bonus referral yaitu 500.000. Maaf ya Bapak Ibu, ini HP saya nge-lag. Bukan dicoret-coret sengaja ya Bapak Ibu. Perhitungan bonus jaringan, sistem akan menghitung bonus jaringan metrik sempurna secara otomatis dengan memberikan bonus kepada 6 generasi di atasnya. 6 generasi metrik sempurna yaitu 126 member. Generasi pertama member terdiri dari 2 member ya. Bonus jaringannya 10.000. Di transaksinya dari 126 pembeli setia atau member ya. Total bonusnya 1.260.000. Generasi kedua, membernya berjumlah 4. Bonus jaringannya 12.000. Transaksinya dari 126 member.
total bonus jaringannya, total bonusnya, maksudnya total bonus, yaitu 1.512.000. Generasi ketiga, 8 member, bonus jaringannya 16.000. Transaksinya dari 126 member, total bonusnya 2.016.000. Generasi keempat, yaitu 16 member. Bonus jaringannya 48.000. Transaksinya dari 126 member. Dan total bonusnya, maaf ya Bapak Ibu, total bonusnya yaitu 6.048.000. Generasi kelima, 32 member, bonus jaringannya 128.000, transaksi dari 126 member. Total bonusnya 16.128.000. Generasi ke-6 yaitu membernya 64. Bonus jaringannya 320.000. Transaksi dari 126 member. Total bonusnya 40.320.000 rupiah. Kesimpulan program OMA, untuk penjelasan lebih detail silakan hubungi orang yang mengundang Anda atau ketua HK di kota Anda. Daftarkan sekarang hingga tanggal 12 bulan 12 2024. Ya, berarti 2 hari lagi ya. Dapatkan program anti blokir selamanya agar mudah mengajak orang dalam keluarga besar Anda. Iuran hanya 1.200.000, nikmati bonus dana kesejahteraan seumur hidup dan bisa diwariskan. Terima kasih sudah bergabung dalam komunitas kesejahteraan menggunakan sarana sistem penghasil uang, disingkat OMA, ombak mendorong air. Salam OMA ya Bapak Ibu. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan waktu yang telah Bapak Ibu luangkan untuk mendengarkan presentasi saya. Saya sangat menghargai kesempatan ini untuk berbagi pengetahuan dan wawasan dengan Bapak Ibu sekalian. Saya berharap materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya menyadari di usia saya yang masih muda ini, saya memiliki banyak hal yang perlu saya pelajari dari Bapak Ibu yang lebih berpengalaman. Oleh karena itu, saya sangat terbuka untuk menerima saran, masukan, kritikan dari Bapak Ibu. Saya memohon maaf sekali atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Saya menyadari betul perlunya dan butuh belajar lagi dari Bapak Ibu semuanya. Semua kesalahan dan kekurangan datangnya dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Saya juga berterima kasih atas perhatian dan partisipasi dari Bapak Ibu. Semoga kita bisa bertemu kembali di kesempatan yang lain. Selamat malam dan selamat beristirahat. Saya kembalikan ke Pak Andi. Pak Andi ada? Pak Roy? Ada Bulan. Oke, makasih Bulan. Sama-sama Pak. Presentasi yang luar biasa. Selamat malam teman-teman. Saya mau memberikan rangkuman ya atas presentasi yang tadi Bulan sudah bawakan. Teman-teman nyangka nggak yang presentasinya sehebat itu baru umur 20? Ya, mungkin sama dengan anak dari teman-teman, bahkan mungkin sama dengan cucu dari teman-teman. Ya, nah, oke. Jadi yang Wulan tadi ceritakan adalah
sebuah sarana digital alias aplikasi yang ada di Play Store, ya. Sarana digital ini sama dengan aplikasi-aplikasi lain yang ada di Play Store, ribuan ya teman-teman. Mungkin sudah puluhan ribu aplikasi yang ada di Play Store. Dan semuanya kalau kita perlukan tinggal pakai. Nah, sama ya. Aplikasi ombak mendorong air ini pun tinggal dipakai. Tinggal sekarang kita cari tahu ya buat apa sih dia dipakai ya. Nah, saya kasih contoh dulu aplikasi lain yang tinggal dipakai dan kita sering banget pakai. Sarana digital apa saja. Nah, pertama saya ambil satu contoh yang namanya Gojek. Ya, Gojek itu sebetulnya apa? Itulah sarana digital dari yang tadinya namanya ojek. Ya, teman-teman dulu mungkin 15 tahun lebih yang lalu suka ngelihat ya di belokan, terutama belokan dari satu jalan kecil ke jalan besar itu biasanya ada pangkalan ojek. Nah, kira-kira 15 tahun yang lalu ada seorang yang sangat kreatif membuat sarana digital, maka jadilah ojek itu Gojek. Nah, terus sekarang kita lihat yuk, setelah jadi Gojek terjadi perubahan apa? Ternyata setelah jadi Gojek, kita orang seluruh Indonesia yang mau bepergian kemanapun tinggal pijit handphone. Sebentar datang armada yang kita pesan, kita tinggal naik atau kita tinggal kasihkan barang yang kita mau kirim, pergilah armada tersebut. Sampailah kita di tujuan. Ya, artinya sarana digital Gojek sudah membawa banyak manfaat untuk rakyat Indonesia yang mau pakai. Dulu nggak ada. Nah, terus apalagi manfaatnya? Nah, sekarang saya mau ngomong manfaat untuk pemilik sarana Gojek. Saya pakai contoh ya. Misalnya kita mau pergi deket-deketan, bayar 10.000. 10.000 itu 8.000-nya milik supir. Jadi kalau satu hari supir itu nariknya 10 kali dan kebetulan 10-10-nya jaraknya dekat-dekat, maka dia terima uang 80.000. Uang itu untuk apa? Untuk menghidupi dia dan keluarganya. Jadi aplikasi Gojek sudah membawa penghasilan bagi 4 juta driver dan keluarganya. Driver di Indonesia, driver ojol ada 4 juta lebih. Jadi ada 4 juta keluarga yang sudah punya penghasilan dari aplikasi Gojek. Nah, itu untuk driver ya, jadi mata pencaharian. Nah, untuk pemilik aplikasinya apa? Nah, tadi ya 10.000, 8.000 punya driver, yang 2.000 itu milik pemilik sarana digital. 2.000 sepertinya kecil, tapi yuk coba teman-teman kalikan 4 juta. 4 juta adalah jumlah driver ojol di Indonesia. 4 juta kali 2.000 hasilnya 8 miliar dari satu tarikan. Jadi kalau 10 tarikan, 80 miliar itu adalah kalau dekat. Kalau jauh beda lagi. Kalau disuruh ngambil makanan, GoFood, GrabFood, beda lagi. Nah, jadi bagi pemilik sarana digital, ya, bagi pemilik sarana digital, satu hari dia bisa terima uang minimal 80 miliar. Nah, itulah hebatnya sarana digital, teman-teman. Jadi kalau yang hari ini tadi Wulan ceritakan, bisa-bisa lebih hebat dari itu ya.
Jadi nggak usah aneh. Kalau ada keluar angka miliaran, ratusan miliar pun nggak usah aneh. Karena sarana digital memang sehebat itu. Ya, itu satu ya contoh. Saya kasih satu lagi ya. Dulu teman-teman puluhan tahun yang lalu melihat ya banyak warung ya di dalam gang atau nggak di dalam gang, di jalan besar pun banyak warung. Puluhan tahun yang lalu ada 2 orang di Indonesia yang kreatif membuat sarana digital buat warung-warung. Jadilah sekarang yang teman-teman pasti pernah masuk, bahkan sering masuk, Alfamart dan Indomart. Itu tuh warung teman-teman. Tapi dibikin sarana digital jadi Alfamart dan Indomart. Terus apa gunanya? Kita sekarang kalau mau ke warung, mau beli apa, nggak usah pusing-pusing milih warung yang mana. Di mana-mana ada Alfamart, ada Indomart. Masuk. Nggak mungkin kemahalan. Ya. Nah, terus bagi rakyat Indonesia yang lain, apa manfaatnya? Cukup banyak anak muda yang bisa jadi karyawan di Alfamart atau Indomart. Nah, itu gunanya. Nah, sekarang kita ngitung apa yang diterima oleh pemilik sarana digital. Sekarang kalau siapapun, termasuk teman-teman yang mau buka Indomart, kira-kira harus beli franchise-nya kira-kira 500 juta. 500 juta itu belum dengan tempat, belum dengan barang. Jadi apa dong? Paling-paling dikasih billboard, di didekorasikan ruangan yang milik teman-teman. Terus yang lainnya apa? Ongkos franchise-nya atau sewa nama. Karena nama Alfamart Indomart berharga. Coba kalau ditempelnya bukan nama Indomart, bukan nama Alfamart, bisa laku nggak? Belum tentu. Nah, sekarang sewa nama ini mau dihitung berapa per hari? Saya hitung murah banget. Andai 100 ribu. Ya, jadi di dalam 500 juta yang teman-teman perlu keluarkan supaya bisa buka franchise Alfamart atau Indomart, itu saya hitung sewa namanya sehari cuma 100 ribu. Saya hitung murah banget ya, padahal nggak mungkin segitu loh. Nah, sekarang Indomart di Indonesia ada 24 ribuan cabang. Saya anggap 20 ribu. 20 ribu kali 100 ribu hasilnya berapa? 2 miliar. Sehari loh teman-teman. Itu pun karena saya hitung 100 ribu. Padahal nggak mungkin kan? Belum saya hitung keuntungan jual barang. Nggak mungkin nggak ada untung kan? Nggak mungkin rugi karena seandainya barangnya hilang, tanggung jawab karyawan. Pemilik nggak ada resiko hilang. Nah, itulah teman-teman. Warung dibikin sarana digital bagi pemilik sistemnya minimal sehari 2 miliar. Jadi sekarang teman-teman nggak usah heran lagi ya. Kalau sarana digital bisa hasilkan uang miliaran, ratusan miliar, bahkan triliun untuk pemiliknya. Oke ya. Nah, sekarang malam ini teman-teman lagi ditawarin untuk jadi pemilik. Bukan ditawarin jadi driver, bukan ditawarin jadi pemakai, bukan ditawari jadi karyawan, tapi ditawarin sebagai pemilik sarana digital. Kelas teman-teman sama dengan pemilik Gojek, sama dengan pemilik Alfamart, sama dengan pemilik Indomart, sama dengan pemilik Apple, sama dengan pemilik Tesla, Xiaomi, apapun itu, Samsung, Toyota, Mercy, itu semua adalah nama sarana digital yang jelas pemiliknya kaya raya dan pemiliknya nggak usah nyetirin Gojek. Apakah teman-teman naik Gojek pernah disetirin oleh pemiliknya? Apakah teman-teman masuk ke Alfamart Indomart pernah ada yang ngeladangin pemiliknya? Nggak ada kan? Nah, teman-teman sedang ditawarin aplikasi yang tinggal pakai namanya Ombak dan Air, di mana teman-teman posisinya sebagai pemilik. Teman-teman perlu
merintis di depannya saja, setelah itu nikmati hasilnya. Modal yang diperlukan berapa? Yuk kita bandingkan, kalau teman-teman mau buka model Indomaret seluruh Indonesia, modal berapa? Minimal ratusan miliar. Demikian pula kalau teman-teman mau buka yang seperti Gojek, sama ratusan miliar. Ini 1,2 juta teman-teman. Ya, teman-teman boleh mulai bandingkan. Ya, ada nggak sarana digital lain yang harganya cuma 1,2 juta? Nggak ada. Nah, terus sekarang saya mau ajak teman-teman berpikir, buat apa sih punya sarana digital? Bukankah sekarang kerja juga dapat duit? Bukankah sekarang dagang, buka warung juga dapat duit? Nah, tadi Wulan di slide-nya ada ditulis hasil dari World Economic Forum. Ini adalah satu forum yang dihadiri oleh hampir semua orang kaya di dunia. Siapa? Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, dan semua orang-orang kaya yang pemilik sarana digital. Mereka ada forumnya di mana mereka rutin ketemu, dan di forum yang terakhir mereka mengatakan, dan ini pernyataan resmi ya, cari di Google ada, bahwa ekonomi dunia akan diriset. Diriset itu disetel ulang. Karena harus disesuaikan dengan AI, dengan robot. Emang kenapa robot? Bukankah sekarang sudah banyak pekerjaan yang diambil oleh robot? Ya, misalnya Xiaomi, satu pabrik yang begitu besar, nggak pakai orang satupun. Hasilnya ternyata makin cepat. 1 detik keluar satu handphone. Tidak pakai orang. Nah, pertanyaannya tadinya orangnya mungkin kalau ada 10.000 kemana itu? Nganggur kan? Nah, yang nganggur itu terus mau apa? Ya. Nah, terus kalau saya bicara menurut anak muda, Gen Z, Gen Z, Wulan itu Gen Z. Di Indonesia ada satu Gen Z yang sangat terkenal, umur 24 tahun, tapi kaya raya. Kaya rayanya, asetnya ratusan miliar, mungkin sudah triliun. Namanya Timothy Ronald. Teman-teman ya, yang punya anak, di acara kita ini saya lihat Gen Z-nya tidak banyak. Tapi teman-teman punya anak kan, Gen Z. Teman-teman punya cucu kan, Gen Z. Coba masuk ke YouTube, cari Timothy Ronald. Itu anak muda umur 24 tahun, asetnya udah triliun. Nah, terus dia ngomong, 2 tahun yang lalu, dia punya karyawan 135 orang. Sekarang dia punya karyawan tinggal 20. Ya, 2 tahun yang lalu 135, sekarang tinggal 20. Tapi efisiensi kerja yang sekarang lebih tinggi. Karena sudah pakai AI. Nah, jadi yang 115 orang kemana? Ya, nah itulah yang akan terjadi, teman-teman. Nah, di situ Timothy Ronald, anak muda umur 24 tahun, kaya raya, itu mengajari Gen Z lain. Dia bilang, Gen Z umumnya miskin. Karena apa? Dia uraikan banyak. Nanti kalau teman-teman perlu videonya, bisa minta ya. Ke Wulan juga Wulan punya. Dia katakan, Gen Z umumnya ya, teman-teman, saya nggak ngomong semua ya. Umumnya, sok pinter, praktek nol besar. Nah, terus kerjanya maunya sesuai mood, sesuai itu passion. Waduh, saya kerja itu mah bukan passion saya, katanya. Terus Timothy Ronald tanya, passion berapa harganya? Ya, emang passion berharga? Nah, dan di akhir video itu Timothy Ronald katakan,
Kalau Gen Z mau kaya, mau tidak miskin, dengar video saya. Nah, teman-teman punya anak, punya cucu yang Gen Z, yang saat ini mungkin teman-teman pusing loh menghadapinya. Sok pinter, praktek nol besar. Banyak. Nah, yuk tanya Wulan tuh, mana videonya gitu. Oke ya? Nah, makanya saya kalau melihat Wulan, Irma tuh luar biasa. Gen Z tapi bukan yang seperti Timothy Ronald ceritakan. Oke, nah balik lagi. Buat apa kita memiliki sarana digital yang namanya ombak mendorong air? Jadi kalau sebentar lagi, menurut World Economic Forum itu, ada 83 juta jenis pekerjaan yang akan hilang. Bayangkan teman-teman, 83 juta bukan pekerja loh. Kalau 83 juta pekerja aja udah luar biasa. Orang sebanyak itu nganggur gimana? Ini yang lebih luar biasa, 83 juta pekerjaan. Jadi kalau satu pekerjaan 10 karyawan, 830 juta orang yang nganggur. Nah, itu kalau diterapkan di Indonesia gimana? Orang Indonesia cuma 280 juta. Jadi bisa dibayangkan nanti pengangguran itu sebanyak apa. Sekarang aja udah pusing kok. Udah dagang sepi semua sekarang. Gimana nanti? Nah, terus kita mau ngapain? Apa kita ngomong nanti saya pindah profesi? Pindah kemana? Semua sepi, semua PHK. Terus mau dagang kecil-kecilan. Kalau karyawan nggak punya duit untuk beli, mau dagang apa? Ya, nah untuk itulah teman-teman. Jawabannya untuk menghadapi nanti dunia di riset, pengangguran di mana-mana, robot di mana-mana, karyawan nganggur semua, hampir semua nganggur, jawabannya hanya satu. Bukan pindah kerjaan, bukan pindah dagangan, tapi kita semua harus punya sistem digital, alias sarana digital. Ya, karena kalau sebagai pemilik sarana, sama tuh, seperti sekarang semua pemilik sarana digital nggak usah kerja. Kan nggak ada kan pemilik Gojek nyetirin, pemilik Alfamart ngeladangin, nggak ada kan? Nah, sama. Pemilik sarana digital ombak maupun air itu tidak perlu kerja terus, kerja di depan aja. Sama kan pemilik semua sarana digital juga tadinya kerja dulu, tapi bukan kerja untuk selamanya. Bukan seperti karyawan yang PNS kerja puluhan tahun baru pensiun. Bukan begitu. Ya, jadi teman-teman sadarilah ya, kita semua perlu punya sarana digital supaya kita tidak kerja seumur hidup. Apalagi nanti 90% pekerjaan diganti oleh robot. Sekarang pun udah sepi kok di mana-mana. Matahari ternyata tahun ini tutup 13 gerai. Kebayang, 13 gerai matahari tahun ini tutup. Dan masih ada 20 gerai matahari yang sedang diawasi. Tutup jangan. Nah, banyak toko-toko lain juga masalahnya sama. Ya, jadi solusinya kita mutlak harus punya sarana digital sebagai pemilik. Nah, sekarang malam ini sedang ditawari cuma 1,2 juta. Terus hasilnya berapa ya? Nah, ini saya perjelas penawaran bulan. Ombak mendorong air, aplikasinya dua, ombak dan air. Akan memberikan bonus pensiun 221 juta per bulan selamanya dan diwariskan satu generasi untuk satu cabang supermarket. Dan teman-teman dengan ngemodal 1,2 juta punya 14 cabang supermarket. Kebayang, supermarket 14 cabang modal 1,2 juta. Di mana ada? Hanya di sini.
Dan supermarket air ini punya pembeli setia karena teman-teman sebagai yang bergabung di dalam komunitas pembeli setia dikasih duit di depan, belanjanya belakangan. Ada nggak teman-teman supermarket lain sebelum belanja teman-teman dikasih duit dulu? Nggak nemu kan dimanapun di dunia? Itulah supermarket air. Dan teman-teman sebagai pemilik 14 cabang. Jadi teman-teman punya uang pensiun 221 juta per bulan kali 14. Itu uang pensiun. Terus ombak akan melahirkan bonus operasional. Teman-teman di awal mengerjakan aplikasi ini perlu operasional kan? Nah, ombak akan memberikan bonus operasional 70 jutaan setiap 6 bulan. Nah, itu ya, itu bonus yang akan teman-teman terima. Dengan modal 1,2 juta. Nah, teman-teman boleh ambil keputusan ya. Nah, sekarang saya kasih satu kesimpulan terakhir. Ini kita sedang membicarakan suatu modal yang akan membawa dampak besar sekali kepada perekonomian keluarga kita dan juga generasi kita. Dengan modal 1,2 juta. Bukan 120 juta, bukan 1,2 miliar. Teman-teman boleh bandingkanlah. Buka supermarket aja. Bisa-bisa yang kecil-kecil pun 1 miliar. Terus pasti jalan nggak? Sekarang supermarket banyak yang tutup kok. Karena nggak ada yang seperti supermarket air dikasih duit di depan. Belanja belakangan. Nah, tentang teknisnya bagaimana kok sih ada kasih duit di depan? Belanja belakangan, tanya ya. Detailnya tanya ke yang undang. Dan juga masuk di dalam komunitas kecil-kecil di rumahan namanya home community. Teman-teman tanyain di situ. Kok bisa ya ada ngasih duit di depan, belanja belakangan? Memang ini satu-satunya di dunia, teman-teman. Belum pernah ada tadinya. Ya, nah, jadi dengan 1,2 juta yang teman-teman keluarkan malam ini, teman-teman akan mendapatkan 3 hal. Satu, teman-teman akan langsung dicatat sebagai peserta, dicatat dalam antrian sebagai peserta wisata ibadah. Wisata ibadah kemana? Terserah. Apa kepercayaan teman-teman? Yang Muslim ke Mekah, yang Nasrani, Kristen, Katolik ke Yerusalem. Yang agama lain silahkan mau kemana. Tempat tidak terikat. Jadi misalnya ada suatu agama tempat beribadahnya bisa di beberapa tempat, pilih salah satu. Ya, dan cerita saya ini bukan katanya, bukan nanti akan dilaksanakan, tapi sudah. Sudah ada teman-teman yang pergi ke Mekah, pulang lagi, pergi ke Yerusalem, pulang lagi. Teman-teman boleh tanya, benar nggak kamu? Terus nginepnya di mana? Terus juga tolong jangan lupa ya tanya, dikasih uang saku nggak? Karena wisata ibadah di tempat lain nggak ada yang kasih uang saku. Apalagi kalau 1,2 juta bayarnya bisa nggak ngasih uang saku? Di sini, selain bayar cuma 1,2 juta, dikasih uang saku 8 juta. Ya, teman-teman boleh tanyakan ke orang yang sudah pergi. Itu satu ya. Jadi 1,2 juta, teman-teman sudah pasti dapat antrian wisata ibadah. Kalau itu saja udah cukup loh teman-teman. 1,2 juta pergi wisata ibadah cukup nggak? Maksudnya kemahalan nggak? Nggak kan? Jadi kalau saya kata udah 1,2 juta pergi ibadah aja. Kayaknya udah puas loh. Tapi ternyata aplikasi Ombak
mendorong air bukan hanya itu. Kedua, adalah tadi yang saya sudah ceritakan, teman-teman akan mendapatkan bonus pensiun 221 juta per bulan selamanya, diturunkan satu generasi kali 14. Dan bonus operasional 70 jutaan per 6 bulan. Di mana ada yang begitu? Jadi udah dua ya, wisata ibadah dan income tadi ya, income buat pensiun, income buat operasional. Ternyata masih ada ketiga. Ketiga ini yang paling luar biasa. Teman-teman dan keluarga akan selamat jadi orang miskin. Terhindar. Terhindar gara-gara apa? Jadi orang miskin gara-gara apa? Tadi yang 83 juta jenis pekerjaan akan hilang. Teman-teman akan selamat tuh. Siapa yang selamat? Teman-teman nambah orang-orang yang paling teman-teman sayangi. Siapa? Pasangan hidup teman-teman, anak teman-teman, cucu teman-teman. Kalau bagi Gen Z yang sudah sadar akan ini seperti Wulan dan Irma, mereka mengerjakan masa depan ini menyelamatkan papa mamahnya. Bisa-bisa nenek kakeknya. Yuk, teman-teman rasakan dulu. Kalau hari ini teman-teman tahu satu info, 1,2 juta bisa jadi pemilik sarana digital yang bisa menyelamatkan keluarga teman-teman, tapi teman-teman tidak lakukan gara-gara hanya sayang 1,2 juta. Mendingan saya pakai masuk restoran 4 kali habis. Padahal bisa menyelamatkan satu generasi teman-teman. Teman-teman kalau sadar tapi tidak lakukan, pantas nggak? Terhadap orang-orang yang teman-teman katakan, saya paling sayang mama. Ini cucu kesayangan opah. Pantas nggak? 1,2 juta untuk menyelamatkan satu keluarga, nanti dulu deh, pikir-pikir dulu deh. Pantas nggak? Ya, itu saja dari saya. Jadi ambil keputusan malam ini. Dan ketinggalan nih, hampir ketinggalan. Malam ini ada satu kesempatan yang benar-benar spesial. Biasanya dengan mengeluarkan uang 1,2 juta, teman-teman dalam satu bulan harus cari 3 orang yang sama. Kalau tidak, akun teman-teman diblokir, hilang. Nah, kalau aturannya begitu, kemahalan nggak? Yuk, kita balik lagi ke tadi. Seseorang yang sedang membangun sarana digital, ada kemungkinan rugi nggak? Ada nggak kemungkinan satu sarana digital tidak sukses? Ada. Banyak sarana digital yang nggak laku kok, tutup lagi. Itu resikonya berapa? Ratusan juta, teman-teman. Teman-teman hari ini ditawarin satu sarana digital, modal 1,2 juta, harus cari 3 orang dalam sebulan. Sebetulnya mudah sekali. Dan banyak teman-teman yang sudah bisa. Itu Wulan sama Irma aja bisa kok. Nah, tapi malam ini ada satu kesempatan yang untuk teman-teman yang masih khawatir, aduh saya bisa nggak ya cari 3 dalam sebulan. Malam ini ada kesempatan teman-teman tidak usah khawatir. Karena malam ini masih ada promo bebas blokir selamanya. Jadi teman-teman yang masuk malam ini bayar 1,2 juta, boleh cari 3 orangnya kapan-kapan saja. Tidak dibatasi 1 bulan. Mau 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, silakan. Mau setahun, silakan. Ya, jadi malam ini kesempatannya jangan dilewatkan.
Kalau kurang jelas apa sih bebas blokir, itu tuh yang Andi ngomong tuh bener nggak? Tanyain ke yang undang dan minta lihat tertulisnya. Ya, takutnya saya bohong gitu. Ya, oke. Sekian dari saya. Selamat malam. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator ya. Oke, terima kasih Bang Wulan dan Pak Andi atas closing statementnya. Jangan dilewatkan program OMA ya sampai tanggal 12 bulan 12 2024. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di Zoom pada malam hari ini. Sampai besok Zoom malam di jam yang sama. Selamat beristirahat. Salam lima pilar Indonesia. Salam lima pilar. Salam lima pilar. Salam lima pilar. Salam lima pilar. Salam Indonesia. Salam lima pilar. Lima pilar. Salam lima pilar. Bersama semuanya. Membara. Yes. Andi.